Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang interpersonal skill. Interpersonal skill ini adalah keterampilan yang sangat penting, terutama dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di kehidupan sehari-hari maupun di lingkup kerja. Oke, definisi interpersonal skill sendiri ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Keterampilan ini meliputi komunikasi, empati, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi sosial yang berbeda. Apa sih pentingnya interpersonal skill? Mengapa penting? Interpersonal skill membantu kita membangun hubungan positif, menyelesaikan konflik, dan mendukung kesuksesan karir. Orang dengan keterampilan ini bisa lebih mudah diterima dalam tim dan dihargai di tempat kerja. Apa sih jenis-jenis interpersonal skill? Ada beberapa jenis interpersonal skill. Antara lain, pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini seperti mendengarkan dan menyampaikan pesan dengan jelas. Jadi sering bisa mendengarkan seseorang ketika dalam berkomunikasi lah. Oke, kedua, empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan seseorang, kita tuh harus memahami perasaan orang lain. Jadi tidak sekedar saling ngomong kasar itu, tidak boleh gitu. Oke, ketiga, kerjasama dan kolaborasi. Ini adalah jenis interpersonal skill untuk bekerja dalam tim. Jadi misalkan kita tuh harus bekerja sama lah. Jadi jadi itu bisa bagus interpersonal skill buat untuk kerja sama. Oke, keempat, manajemen konflik. Agar bisa menyelesaikan masalah secara konstruktif, itu diperlukan manajemen konflik. Kelima, kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini penting untuk menghadapi perubahan situasi. Bisa beradaptasi di lingkungan manapun lah. Oke, slide kelima, cara mengembangkan interpersonal skill. Bagaimana sih caranya mengembangkan skill ini? Pertama, latihan mendengarkan aktif. Fokus penuh pada lawan bicara. Seperti yang tadi itu saya bilang, kita tuh harus mendengarkan secara aktif lah. Jangan tiba-tiba, kalau ditanya misalkan, apa? Itu tidak bagus itu. Kedua, bangun empati. Cobalah memahami perasaan orang lain. Ketika kita memahami perasaan orang lain itu akan. Oke, ketiga, terbuka terhadap masukan. Belajar dari saran orang lain. Ya, ini terbuka terhadap masukan. Kalau misalkan kita bersama orang lain, terus orang lain itu memberi masukan kepada kita tuh harus mendengarkan dan menerima masukan itu selagi itu positif. Kalau itu negatif, nah itu kurang lah, tidak baik. Oke, lanjut. Keempat, praktekkan komunikasi positif. Jadi ini kita tuh harus menghindari kata-kata negatif. Selagi kita berbicara dengan orang lain, kita tuh harus berbicara dengan positif, tidak boleh ngomong kotor, dengan sopan dan baik. Kelima, kelola emosi, penting dalam situasi konflik. Ketika kita lagi marah, terus kita tuh harus meredahkan emosi kita biar tidak marah lah. Oke, lanjut ke slide 6.
Contoh situasi penerapan interpersonal skill. Interpersonal skill dapat diterapkan dalam situasi apa saja, seperti di tempat kerja. Di tempat kerja ini untuk meningkatkan produktivitas tim, yang dimana kita tuh harus yang dimana kita bisa bekerja sama di dalam tempat kerja biar supaya produktivitas itu terjamin. Kedua, di kehidupan sehari-hari. Nah, di kehidupan sehari-hari ini nih, untuk hubungan yang harmonis, selagi kita bisa menerapkan interpersonal skill ini di kehidupan sehari-hari, mungkin kehidupan kita tuh bisa lebih baik, lebih sopan, bisa. Adapun situasi penerapan interpersonal skill ini di dalam negosiasi. Nah, ini untuk mencapai kesepakatan dengan saling menghargai. Ini bagus. Oke, lanjut. Slide 7. Tantangan dalam mengembangkan interpersonal skill. Apa sih tantangannya? Meskipun penting, mengembangkan interpersonal skill juga punya tantangan, seperti kurangnya kesadaran diri. Itu sulit mengenali kekurangan kita. Terus ada juga keberagaman budaya. Jadi setiap budaya memiliki cara komunikasi yang berbeda. Nah, ini seperti contoh, kalau ada orang Madura dan orang Sunda terus disuruh berbicara, lagi ngobrol gitu kan, itu kan nggak tahu komunikasinya gimana kan. Di setiap suku kan berbeda bahasa. Jadi gimana caranya biar bisa, meskipun berbeda bahasa, itu kita harus bisa berbicara bahasa Indonesia ya. Itu bahasa kita. Masa tidak tahu bahasa Indonesia kan? Terus terakhir ada tekanan emosi. Emosi bisa mengganggu komunikasi yang sehat. Ya, seperti tadi yang saya bilang, kita tuh harus bisa mengontrol emosi kita. Terus kesimpulannya, yang terakhir ini ya, interpersonal skill adalah investasi jangka panjang. Meskipun membutuhkan latihan, skill ini akan berdampak besar pada hubungan dan kesuksesan kita di berbagai aspek kehidupan. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Pak, aku izin bertanya, Pak. Jadi, apa perbedaan antara interpersonal skill dan komunikasi, Pak? Tolong dijawab. Yang tadi apa? Oke, itu pertanyaan bagus ya dari kamu. Apa perbedaan antara interpersonal skill dan komunikasi? Interpersonal skill itu mencakup komunikasi, tetapi lebih luas dari itu. Interpersonal skill ini adalah kemampuan berinteraksi secara efektif dan melibatkan komunikasi verbal dan nonverbal, empati, serta kemampuan untuk bekerja sama dan menyelesaikan konflik. Nah, komunikasi dan itu komunikasi adalah salah satu bagian dari interpersonal skill, namun bukan satu-satunya komponen. Oke, ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Pak, Apa pertanyaan kamu? Mau ditanya lagi. Bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri? Meningkatkan interpersonal skill jika saya merasa kurang percaya diri, Pak. Tolong dijawab. Oh, ya. Jadi, yang tadi itu ya, bagaimana cara meningkatkan interpersonal skill jika saya merasa kurang percaya diri, itu kan? Oke, langkah pertama adalah mulai dengan memperkuat kepercayaan diri melalui latihan sederhana, seperti berbicara dalam kelompok atau belajar mendengarkan dengan lebih baik. Selain itu, cobalah memulai dengan empati. Dengarkanlah orang lain tanpa terburu-buru merespon. Latihlah dan konsentrasi adalah kuncinya. Dan seiring waktu, kepercayaan diri serta interpersonal skill akan
meningkat. Oke, bagus. Oke, itu aja ya anak-anak untuk hari ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak. Materi kali ini adalah pengertian hard skill dan soft skill. Apa sih hard skill itu? Hard skill adalah keterampilan teknis atau kemampuan khusus yang biasanya bisa diukur dan dipelajari secara formal, seperti melalui pelatihan pendidikan atau sertifikasi. Contohnya pemrograman, penguasaan bahasa asing, akuntansi, gitu-gitulah. Dan apa itu soft skill? Soft skill ini adalah keterampilan personal yang berhubungan dengan cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan beradaptasi di lingkungan kerja. Contohnya komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Perbedaan hard skill dan soft skill. Di perbedaan hard skill ini, pertama, cara memperoleh. Hard skill biasanya dipelajari secara formal, seperti melalui kursus atau pelatihan. Sedangkan soft skill lebih dikembangkan dari pengalaman hidup dan berinteraksi sosial. Kedua, cara mengukur. Hard skill bisa diukur secara jelas dan objektif. Misalnya dengan ujian sertifikasi. Dengan ujian atau sertifikat. Sedangkan soft skill ini lebih sulit diukur. Biasanya terlihat melalui observasi atau penilaian orang lain. Lanjut. Contoh keterampilan hard skill, yaitu yang seperti tadi itu saya bilang kan, pemrograman komputer, analisis data, dan sebagainya. Yang terakhir itu kemampuan beradaptasi, empati, manajemen konflik. Selanjutnya, mengapa hard skill dan soft skill sama-sama penting? Yaitu hard skill membuat kita kompeten di bidang teknis dan spesialisasi pekerjaan. Sementara soft skill membuat kita efektif dalam berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Memiliki hard skill tanpa soft skill bisa membuat sulit beradaptasi atau bekerja dalam tim. Sebaliknya, soft skill tanpa hard skill juga kurang efektif jika pekerjaan menuntut kemampuan teknis tertentu. Jadi keduanya sama-sama penting. Kita harus mempunyai itu. Oke, contoh penerapan hard skill dan soft skill di tempat kerja. Pertama, hard skill dalam pekerjaan. Seseorang akuntan menggunakan keterampilan keuangan untuk membuat laporan keuangan yang akurat. Terus ada juga seorang programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu untuk membuat aplikasi. Untuk soft skill dalam pekerjaan, contohnya seseorang manajer yang menggunakan keterampilan komunikasinya dan kepemimpinannya untuk mengelola tim. Terus ada juga seorang customer service yang menggunakan empati untuk menangani keluhan pelanggan dengan baik. Terus ada cara mengembangkan hard skill dan soft skill. Mengembangkan hard skill itu caranya ikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan bidang Anda. Lakukan latihan praktis langsung untuk mempertajam keterampilan teknis. Terus ada juga cara mengembangkan soft skill. Latih diri untuk mendengarkan lebih baik, bersikap terbuka, dan beradaptasi dalam setiap situasi. Oke, lanjut. Kesimpulan tentang hard skill dan soft skill ini,
Hard skill dan soft skill adalah kombinasi penting yang saling melengkapi dalam dunia profesional. Menguasai keduanya akan memberikan keunggulan kompetitif di lingkungan kerja. Fokus pada peningkatan keduanya secara seimbang untuk mendukung perkembangan karir dan kesuksesan dalam berbagai bidang. Ada yang ditanyakan? Mungkin tidak ada ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini pengertian komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima, sehingga pesan dapat diterima dan dimengerti sesuai dengan tujuan pengirim. Komunikasi ini melibatkan keterampilan verbal dan non-verbal, serta kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Mengapa komunikasi efektif penting? Yaitu untuk membantu menghindari kesalahpahaman, membantu membangun hubungan yang lebih baik dan lebih percaya, serta menyelesaikan masalah dan konflik dengan cara yang konstruktif. Oke. Komponen utama dalam komunikasi efektif. Pertama, mendengarkan dengan aktif, seperti yang tadi materi interpersonal skill tadi, itu memberi perhatian penuh pada pembicara dan memahami pesan yang disampaikan, menghindari interupsi dan merespon dengan empati. Terus ada kedua, bahasa tubuh yang tepat, postur tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata yang mendukung pesan yang disampaikan. Jadi hindari gerak yang menunjukkan ketidaksabaran atau ketertarikan. Oke, ketiga, pemilihan kata yang jelas dan sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Seperti tadi Madura sama Sunda itu kan tidak cocok gitu. Jadi gunakan bahasa Indonesia, bahasa kita. Atau kalau misalkan lagi di luar negeri, kita yang wajib kita gunakan itu bahasa Inggris ya, bahasa internasional. Menghindari istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh orang awam. Terus yang keempat, menyesuaikan nada dan intonasi. Nah, menyesuaikan nada dan intonasi ini menggunakan nada suara yang sesuai dengan konteks percakapan. Intonasi dapat menambah makna dan emosi pada pesan yang disampaikan, ya seperti tadi yang saya contohkan. Slide ke lanjut, komunikasi sesuai dengan lawan bicara. Nah, ini mengapa perlu menyampaikan komunikasi dengan lawan bicara? Setiap orang memiliki latar belakang, pengetahuan, dan preferensi komunikasi yang berbeda. Menyesuaikan gaya komunikasi membantu meningkatkan pemahaman dan membangun hubungan yang lebih baik. Jadi caranya menyesuaikan komunikasi itu ada, kenali audiens Anda. Jadi sebelum berbicara, pandai memahami latar belakang, minat, dan kebutuhan lawan bicara. Misalnya, saat berbicara dengan rekan kerja, gunakan bahasa yang profesional dan ringkas. Terus ada lagi, gunakan bahasa yang sesuai. Nah, ini pilih kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Jika berbicara dengan anak-anak, gunakan bahasa yang lebih sederhana dan penuh empati dan sopan. Oke, lanjutnya ada perhatikan respon lawan bicara, amati reaksi atau ekspresi wajah ya seperti tadi. Terus ada juga sesuaikan nada dan intonasi. Saat berbicara dengan atasan, gunakan nada yang lebih formal. Terus dengan teman atau rekan setim, Anda bisa santai tetapi tetap menghargai. Jadi lebih santai. Terus untuk strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif dan menyesuaikan gaya komunikasi. Pertama, lakukan praktik mendengarkan aktif. Berlatih untuk memberikan perhatian saat orang lain berbicara tanpa interupsi. Kedua, berlatih penggunaan bahasa tubuh positif. Ketiga, meminta dan terima umpan balik. Dan keempat, belajar fleksibilitas dalam gaya komunikasi. Terus contohnya,
Contoh penerapan komunikasi efektif dan komunikasi sesuai lawan jenis. Pertama, dengan atasan yang tadi gunakan nada formal. Terus ada dengan rekan kerja atau tim, gunakan nada yang lebih santai namun tetap profesional. Terus ada juga dengan klien atau pelanggan, gunakan bahasa yang ramah dan penuh empati. Dan terakhir, dengan anak-anak atau remaja, gunakan bahasa sederhana dan contoh yang relevan. Oke, kesimpulan tentang komunikasi efektif dan komunikasi sesuai lawan bicara. Komunikasi efektif dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai lawan bicara sangat penting untuk membangun hubungan yang baik, menghindari kesalahpahaman, dan meningkatkan kerjasama. Dengan memahami dan menerapkan strategi ini, kita bisa menjadi komunikator yang lebih baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian materi interpersonal skill dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.